Everywhere I go, bring the beatbox. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama. Dunia tidak lagi sama ketika ibu tiada. Ini relate sekali dengan tema kita ya. Dunia tidak lagi sama ketika ibu tiada. Sampai akhirnya tidak lagi samanya itu seorang anak yang mungkin berbeda dengan hidup sebelumnya. Ketika ibunya meninggal nih Ustazah Oki, dia akhirnya tidak lagi sama dengan sebelumnya. Dia menjaga jarak dengan saudaranya, bahkan sampai memutuskan silaturahmi. Nah, ini harus bagaimana? Dan mohon penjelasannya Ustazah Oki. Baik. Untuk teman-teman, mohon izin guru-guru semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kita meninggal, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu cara berbakti dari sekian banyak mendoakan, beristighfar untuknya, bersedekah atas namanya adalah menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang dicintai, kaum kerabat, saudara-saudara. Itu adalah cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, teman-teman sekalian. Kita simak ya bagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus menyambung tali silaturahmi. Rasulullah memiliki istri yang sangat dicintainya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, sebagaimana Ustaz Maulana sangat mencintai almarhumah. Ya teman-teman sekalian, lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahun-tahun kemudian sudah menikah lagi dengan salah seorang istri namanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu ketika Rasulullah sedang bersama beliau, ada keluarga-keluarga, kerabat-kerabat, sahabat-sahabat Siti Khadijah datang ke rumahnya Rasulullah. Pada saat itu Sayyidatina Aisyah merasa sangat cemburu karena Rasulullah berbuat baik kepada kaum kerabat, kepada saudara-saudara, kepada sahabat-sahabat dari Siti Khadijah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan kepada Sayyidatina Aisyah bahwa memang Siti Khadijah tidak pernah tergantikan di hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena begitu banyak jasa yang dilakukan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita mencintai seseorang, maka kita juga akan mencintai siapa-siapa yang ia cintai. Maka kalau kita betul-betul mencintai ibu kita, apa yang harus kita lakukan? Mencintai orang-orang yang dicintai oleh ibu kita. Mungkin kakaknya, mungkin adiknya, atau paman bibi kita dan saudara-saudaranya. Jangan pernah memutuskan tali silaturahmi, teman-teman sekalian. Jangan pernah membuat diri kita ini jauh daripada orang-orang yang dicintai ibu kita. Kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah orang masuk surga mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah SAW juga mengingatkan teman-teman sekalian, kalau kita ingin dipanjangkan umurnya, dalam artian umur yang barokah, kalau kita ingin diluaskan rezekinya, maka peliharalah tali silaturahmi. Kenapa engkau pergi menjauh, teman-teman sekalian? Paman dan bibimu adalah orang-orang yang sejatinya menjadi orang yang paling tepat atau yang paling awal engkau berbuat baik pertama kali padanya. Kita kadang-kadang berbuat baiknya jauh sama orang di sana. Kita kadang-kadang berbuat baik mencari surga jauh di sana. Padahal orang-orang terdekat kita lah yang paling berhak untuk kita membantunya, untuk kita menyapanya, untuk kita menjalin tali silaturahminya. Begitulah teman-teman sekalian, paman, bibi, atau orang-orang yang masih punya hubungan kerabat atau hubungan darah adalah orang-orang yang harus kita muliakan. Insya Allah dengan cara begitu membuat orang tua kita menjadi bahagia, menjadi senang karena kita berbakti. Teman-teman sekalian, berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia memang tidak banyak. Maka salah satu poin ini jangan pernah engkau lupakan. Datang, berziarah, berkunjung, memberikan hadiah. Kata Rasulullah, kalau engkau saling memberi hadiah, maka engkau saling mencintai. Ada yang pernah mengatakan seperti ini, teman-teman sekalian. Pada suatu ketika ada orang yang ingin berziarah menyambung tali silaturahmi. Kemudian kata malaikat yang berwujud manusia, engkau menuju ke sana karena ada keinginan dunia ya, karena ada maunya ya. Oh tidak, aku menuju ke sana, berkunjung ke sana karena aku mencintainya karena Allah, karena memang ingin menyambung tali silaturahmi. Maka sang malaikat yang berwujud manusia itu mengatakan, Allah pun mencintaimu karena engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Semangat ya, terus menyambung tali silaturahmi. Masya Allah, terima kasih Ustazah Oki. Sama-sama. Masya Allah, ternyata kalau kita mencintai ibu kita juga harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh ibu kita. Betul. Menyambung tali silaturahmi ya jamaah yang ada di rumah. Ya semangat, semuanya semangat. Kalau gitu kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku mau nanya sama Ustadz Syam. Iya, siap. Ustadz, ini kalau misalnya nih Ustadz Syam nih, seorang anak dan ibu berbeda agama. Ibunya itu non-muslim gitu ya. Nah, ibunya meninggal dunia. Si anak mau mendoakan. Apakah doa si anak ini akan sampai ke ibunya yang non-muslim, Ustadz Syam? Atau apakah ada doa-doa cara yang beda atau apa sih caranya? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ummah, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini bukan hanya berbicara tentang cinta kasih, tapi kita berbicara tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu an
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Surah At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semua dalam firman-Nya, "Maka nalin nabi," tidaklah sepatutnya bagi para nabi, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memohon ampunkan bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah kerabatnya, keluarganya, ibunya, ayahnya, sahabatnya, anak-anaknya, meskipun sangat dekat hubungannya kepada mereka, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas kepada mereka bahwa sesungguhnya tempat mereka adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dalil ini surah At-Taubah 113 memberikan kita penjelasan bahwasanya wajib bagi kita beriman bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun itu adalah ibu kita. Karena yang ditegur di sini adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ditegur ketika ia mendoakan ampunan untuk ayahnya karena ayahnya pada saat itu belum login masuk Islam gitu ya. Dan begitu juga para nabi yang lainnya. Namun subhanallah itu tidak mengurangi bakti kita kepada orang tua kita. Bagi anak yang telah ditinggalkan orang tuanya, berbuat baik atas nama orang tuanya. Mungkin orang tuanya pernah bersalah kepada tetangganya, dia memperbaiki nama baik orang tuanya, itu boleh. Meskipun orang tuanya adalah non-muslim pada saat itu. Orang tuanya mungkin pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, tetangganya, omnya kah, saudaranya kah, maka anaknya yang muslim ini menunjukkan akhlak baik. Sesungguhnya orang tua saya tidak seperti itu. Orang tua saya adalah orang yang baik, mohon maaf kalau dulu pernah ada kesalahpahaman. Nah itu kalau orang tua sudah meninggal tadi. Bagaimana dengan orang yang belum meninggal? Nabi SAW ketika datang ke Taif untuk menyampaikan agama, ternyata disambut dengan lemparan batu sehingga Nabi SAW berdarah. Pada saat itu kaum musyrikin di Taif sangat membenci dakwah daripada baginda Nabi SAW. Apakah Nabi SAW akhirnya berpaling lalu tidak perhatikan mereka? Justru Nabi mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi selama masih hidup masih boleh didoakan, tapi kalau sudah meninggal dunia kita wajib meyakini bahwasanya kita telah berbeda menurut Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah, aku bacain lagi aja ya pertanyaan dari jamaah ya. Sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, Ustaz Zauki Masih malu-malu nih Umi. Belajar nada dulu nanti. Oke, nanti di pertemuan berikutnya. Tapi kayaknya lebih cocok Ricis yang ngelakuinnya ya. Dibanding Ustaz Zauki. Oke, aku bacain aja deh pertanyaan dari jamaah nih. Ada dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ibu saya sebelum meninggal punya wasiat kalau saya nikah sama orang pilihannya. Padahal saya nggak suka Ustadz. Dosa nggak sih kalau saya nggak menjalankan wasiat itu? Wasiat itu saya Ustadz Maulana. Oh baik, Gimana nih, bismillahirrahmanirrahim kepada semuanya yang lagi nonton Islam Tinda. Wasiat dari ibu yang sudah meninggal agar anaknya menikah sesuai pilihan ibunya, tapi dia tidak suka. Nah gini, wasiat itu boleh dijalankan sepanjang tidak melanggar syariat itu. Wasiat dilaksanakan sepanjang tidak melanggar syariat. Sementara sunnah jikalau semua sepakat. Jadi kalau aku meninggal nanti kamu nanti akan menikah sama itu. Tapi kalau mereka dua-duanya sepakat itu sunnah. Tapi kalau ada yang tidak sepakat maka jatuhnya haram. Karena ada kezaliman di dalamnya, karena tidak tersetuju, ada paksaan. Pernikahan itu tidak boleh ada paksaan. Jadi pernikahan ini tidak boleh dijalankan kalau dipaksa, tidak setuju, apalagi terzalim. Oke, Masya Allah. Semoga terjawab ya jamaah ya. Terima kasih Ustadz Maulana Ya, untuk jawabannya. mudah-mudahan cobalah deketin dulu, cepat jodoh, Iya. cocok. Ya, Kita nggak pernah tahu ya. Iya. Oke. Lanjut lagi nih Ustaz Zauki, Ya. pertanyaan yang tadi sebelum iklan. Ini pertanyaan jamaah yang aku tanya sama Ustaz Zauki. Aku bacain ya. Ya. Dari jamaah nih Instagram Ya. hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau nanya, ibu saya sudah meninggal.
Dan bisa nggak sama masuk surga bareng ibu bareng? Apa ini? Mungkin dia bisa nggak masuk surga bareng-bareng tadi kayak Bisa, gitu. kalau engkau menjadi anak yang salihah insya Allah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah seorang, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamatmu nanti? Kemudian orang itu mengatakan, aku mempersiapkan yaitu bersama dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Orang ini melaksanakan ibadah-ibadah yang banyak, tapi sebetulnya beliau juga punya amalan yang sangat luar biasa, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Namanya mencintai, pasti mengikuti ajaran-ajarannya. Maka kemudian kata Rasul, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi anak ini insya Allah kita bisa bersama dengan orang tua. Kalau kita menjadi anak yang salihah, mengikuti ajaran yang baik, ketika orang tua mengajarkan kita, dan kita akan bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu ibu kita di surga Allah, insya Allah. Berarti kalau sama-sama soleha. Iya, Bisa ya. betul sekali. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Semoga terjawab jamaah yang ada di rumah ya. Dan sekarang jamaah, yuk kita dengarkan muhasabah dan juga doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah, bersyukurlah. Bagi siapa? Bagi mereka yang masih mendapati rezeki yang sangat luar biasa. Apa rezeki yang luar biasa itu? Bukan uang, bukan materi, bukan harta, bukan hanya kesehatan. Tapi salah satu rezeki yang luar biasa adalah ketika engkau bangun di pagi hari sambil menyaksikan Islam itu indah, lalu engkau masih mendengar suara ibumu memanggil namamu. Engkau masih mampu untuk memandang ibumu melaksanakan sholat tahajud. Engkau masih mampu untuk merasakan masakan daripada ibundamu. Subhanallah, berbahagialah seorang anak jikalau ia masih mendapati kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya. Namun bukanlah suatu kesedihan yang berkepanjangan jikalau ibu sudah tiada. Kenapa? Karena dengan jalan kita menjadi anak soleh dan mendoakan ibu kita, sehingga Allah bisa menjalankan kita, bisa memperjalankan kita dan bertemu kembali dengan ibu yang kita cintai, yaitu di Jannatul Firdaus insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub